Oke guys, dalam vlog kali ini Mommy sama Daddy mau sharing mengenai situasi dan kondisi kita saat ini di UK dengan kondisi COVID-19, si pandemi corona ini yang lagi banyak beredar di seluruh dunia ya, hampir seluruh dunia ya, di seluruh Indonesia dunia juga termasuk di sini di UK. ya. Jadi nanti kita tujuannya sebenarnya mau sharing kondisi kita di sini tuh gimana, beda nggak sih sama di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk sana, mungkin kita cerita dulu perkembangan COVID-19 sama respon-respon pemerintah di sini, termasuk masyarakatnya ya. Kalau nggak salah sekitar 30 Januari, pemerintah UK itu menaikkan risk level negaranya dari low menjadi moderate. Jadi kayak mulai nyadar lah bahwa kita punya resiko terpapar COVID-19. 31 Januari muncullah kasus pertama di UK. Nah, tanggal 11 Maret kan WHO mulai tuh menetapkan bahwa COVID itu sebagai outbreak pandemic. Jadi tidak hanya di Cina saja, tapi sudah ke seluruh dunia. Tanggal 12 Maret, UK menaikkan lagi nih risk levelnya yang tadinya dari low ke moderate, sekarang dari moderate ke high. Pemerintah mulai nyuruh social distancing dilakukan, terus stay at home. Sekolah even disuruh stop. Tutupnya sekolah itu nggak untuk semuanya. Untuk anak-anaknya key workers sama vulnerable children juga tetap masih diperbolehkan masuk sekolah. Jadi tujuannya adalah agar ketika orang tuanya yang bekerja sebagai key workers tuh pekerjaan-pekerjaan yang tetap harus jalan even ketika pandemik ini terjadi. Jadi anak-anaknya tetap ada yang jagain. Penyebarannya di UK ini terkonsentrasi di kota-kota besar, khususnya di London. Kita cukup beruntung karena kita kuliah dan tinggal hitungannya sebenarnya di bukan kota kecil ya, di desa namanya Cranfield. Jadi sampai dengan hari ini belum ada orang yang positif COVID-19 di desa kita, di area kita ya, di desa kita. Kalau di kota terdekat kayak di Milton Keynes atau di Bedford udah ada. Bahkan kalau di Milton Keynes memang sempat, nggak tahu sekarang masih atau enggak, sempat dijadikan pusat karantina orang-orang yang kena COVID-19. Dari tempat kita tinggal, area tempat kita tinggal itu ke desa yang terdekat aja itu 5 menit naik mobil guys. Naik mobil, dan bayanginnya 5 menit naik mobilnya itu di UK itu tanpa macet, tanpa ada hambatan, udah jalan 5 menit naik mobil. Dari awal pun kita udah terisolasi, so Mommy merasa so far di sini lebih aman. Maksudnya kita juga bisa keluar setiap hari, main di taman. Udah gitu di sini sepi. Maksudnya ya kalau biasanya normalnya memang isinya kan di sini tempat tinggal para mahasiswa yang kuliah di kampus Cranfield University ini kan. Nah, terus udah gitu semenjak yang ada kasus-kasus COVID-19 ini banyak mahasiswa yang pulang karena memang boleh kan ya. Ya, jadi di sini salah satu dampak dari perkuliahan itu adalah sudah diputuskan kelas perkuliahan yang tadinya tatap muka sampai dengan akhir ajaran tahun ini semuanya dilempar jadi online. Sehingga kita bisa ikut kelas dalam tanda kutip itu dimanapun. Banyak teman-teman yang terutama yang dari Eropa ya, teman-teman dari Eropa tuh pulang ke negaranya masing-masing karena buat mereka ngapain juga di sini karena nggak ada kelas, terus nggak kena kendala time difference yang cukup signifikan gitu ya. Kalau saya nih pulang ke Indonesia nanti ada time difference 6 jam. Jadi misalkan di sini kelas jam 1 siang, jam 2 lah, jam 2 siang berarti kita harus ikutnya jam 8 malam sampai jam 9 sampai jam 10. Mungkin sekarang tinggal 20% kali ya? Iya. 20% yang masih stay di area kampus ini karena banyak banget yang pulang ke negara asalnya. So termasuk tetangga kita nih. Oh iya. Tetangga kita nih. Tengah sebelah rumah kita
Udah nggak kelihatan udah lagi. nggak kelihatan, udah nggak ada orang. Jadi rumah kita cuman yang samping kiri ya. Samping kiri samping ada. kiri ada, yang samping kanan udah nggak ada. Nah, selain efek kepada kuliah tadi, kuliah dan jumlah mahasiswa jadi lebih sedikit yang tinggal di sini, salah satu yang terdampak banget di kita adalah sekolah kan juga diliburin tuh, maksudnya bukan libur sih, school at home, sehingga Twinis setiap hari ada di rumah. Tidak hanya ada di rumah, kita senang sih kalau Twinis ada di rumah. Cuman mereka membawa tugas dan PR yang sangat banyak untuk dikerjakan di rumah. Gimana, Mom? Aduh, Mama pusing guys. Aduh, pasti ini suara hati seluruh emak-emak di dunia kayaknya, Dad. Pasti pengen anaknya segera masuk sekolah kembali. Pusing, Pak. Iya, mungkin dari sekolahnya juga masih mencari bentuk seberapa banyak sih load pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Di tengah kita kan orang tuanya juga punya aktivitas masing-masing dan lain sebagainya, dan tidak semua orang tua itu punya kemampuan untuk mengajarkan dengan baik. Mungkin kita paham terhadap sebuah teori atau konsep, tapi untuk mengajarkan, nah itu persoalan lain kan. Nah ini yang sebaiknya pihak sekolah tidak hanya memberikan tugas dan teorinya. Di sini bahkan teorinya kita nggak dikasih, jadi tinggal tugasnya aja. Tapi juga membekalkan kepada carer-carernya, termasuk parent-nya, bagaimana cara mengajarkannya dengan baik gitu. Nah, selain tidak memiliki kemampuan mengajar, mungkin juga banyak emak-emak yang kayak Mami nih yang sumbunya pendek ya kan guys. Jadi kayak aduh, ngajarin anak kecil tuh kayak apalagi ya nggak sih, berasa nggak sih kalau anak kita nih kalau diajarin sama orang tuanya itu lebih apa tuh namanya, Dad? Lebih berani untuk bertingkah menolak. gitu loh, kayak lebih banyak tingkahnya gitu daripada kalau sama orang lain, misalnya sama gurunya nih ngajarin mereka kayak mau ikut nurut anteng gitu kan. Kalau emaknya yang ngajarin kayak aduh banyak banget tingkahnya gitu kan. Kalau udah tidak bertahan lagi, Mami akan serahkan ke Daddy. Oke, Dad, maju. Karena bapaknya lebih sabar, sumbunya lebih panjang daripada mamaknya. Jadi kita keluar rumah tuh alasannya dibatasin yang dibolehin ya. Jadi pertama, satu itu adalah untuk belanja groceries, itu pun nggak boleh sering-sering gitu. Kedua, untuk melakukan exercise, olahraga gitu. Olahraganya pun dibatasin, jadi olahraga yang sifatnya individual. Terus yang ketiga adalah untuk membantu elderly people, orang-orang yang butuh bantuan lah, yang bergantung pada orang lain. Nah itu kita boleh keluar untuk membantu mereka. Terus keempat, untuk kerja, tapi untuk yang essential workers dan yang memang nggak bisa dikerjain dari rumah. Nah salah satu yang terdampak lagi kan mengenai belanja khususnya yang groceries ya, yang emang essential things. Dulu sebelum masyarakat di sini pada panik, kita udah panik duluan. Mami Jadi, sih, Mami lebih tepatnya panik duluan guys. Jadi untuk beberapa item esensial kita sudah punya dalam jumlah yang banyak lah. Nggak banyak, cukup. Jadi contohnya tuh beras, karena Mami tuh langsung kepikirannya beras doang sih sebenarnya. Karena Mami mikirnya gini, di sini kan orang bule makannya bukan nasi kan, maksudnya bukan makanan pokok dia gitu. Jadi Mami mikirnya mungkin akan lebih susah gitu dapetin beras gitu. Makanya ayolah Dad, kita beli aja lah beras, udah kita beli 20 kilo gitu kan, buat stok gitu, biar lebih tenang aja Mami, jadi nggak kepikiran stok nasi kita gimana gitu. Ya walaupun sebenarnya apa karbohidrat lain selain nasi kan ada kentang, ada pasta gitu kan, tapi emang Daddy mau makan roti setiap hari, pasta setiap hari. Ya kalau kondisi seperti ini ya mau nggak mau gitu. Cuman kan ya kan tetap aja guys, namanya orang Indonesia kalau belum makan nasi kayak belum makan gitu. Jadi kita amankan dulu lah pasokan beras ini. Kalau udah dapet udah, habis itu sih yang lain-lain kan nggak mungkin nyetok. Maksudnya kayak sayuran mau nyetok berapa banyak sih, paling secukupnya kulkas kita gitu. Terus kayak protein lain pun ya intinya kita beli secukupnya kulkas gitu aja. Paling yang nyetok kita beras doang sih, udah itu aja.
Sama apa ya, dulu pas kita beli beras itu kayaknya masih awal Maret ya. Itu masih awal Maret, dan di sini masih kayak aman-aman aja sih stok yang lain-lainnya gitu. Iya, Nah, masyarakat di sini belum terlalu menganggap serius lah mengenai COVID ini. Setelah si WHO netapin outbreak, terus ditingkatin tuh resikonya. jadi pandemik itu langsung lah Ya. kayaknya orang-orang mulai panik buying di sini di UK. Jadi Betul. dan tau nggak guys, barang pertama apa yang habis? Tisu. Toilet paper guys, tisu toilet. Heran asli, nggak ngerti mami. Untung kita ceboknya pakai air. Tuh kalau toilet paper habis kita nggak terlalu pusing. Cuman abis itu minggu berikutnya tuh kayak sayur-sayur gitu juga udah mulai banyak yang kosong di supermarket, buah-buah, beras udah mulai banyak beras udah nggak ada. kosong, pasta gitu. Nah, pasta. Jadi setelah udah mulai orang-orang panik itu, akhirnya di toko-toko itu mulai menerapkan pembatasan untuk pembelian barang-barang yang dinilai esensial. Jadi satu orang maksimal beli ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, jadi dibatasin. Jadi misalkan mereka buka tuh jam 9 ya. Nah, 1 jam pertama jam 9 sampai jam 10 itu dikhususkan untuk orang tua yang pekerjaannya itu pekerjaan yang esensial, kayak dokter, terus suster dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah untuk elderly people, terus orang-orang yang emang butuh bantuan. Nah, itu memang difokuskan di jam-jam awal itu. Dan sekarang tuh jadi dibatasi di dalam supermarket itu berapa orang bisa masuk gitu. Jadi kalau ada orang keluar baru orang lain bisa masuk yang ngantri. Jadi di luar pun kayak dikasih pembatas-pembatas berjarak hampir 2 meter kayaknya ya. Terus itu buat ngantri masuk ke dalam gitu. Ya begitulah. Jadi kondisi COVID-19 ini emang ngerubah banyak banget rencana kita ya. Selain kuliah yang tadinya kita berharap bisa di tatap muka di kelas, gitu jadinya online semua. Terus sekolahnya Twinis yang tadinya kita berharap juga bisa di sekolah sehingga mereka bisa ketemu sama teman-temannya, bisa latihan bahasa Inggris dan sebagainya, jadinya harus di rumah. Ada satu lagi nih yang kita gimana gitu. Jadi kita tuh kan memang kita di sini utamanya adalah kuliah, tapi di sela-sela kuliah itu ada namanya liburan yang kita memang sudah memplanning untuk kita selain kuliah kan kita ingin juga refreshing pengalaman lah, membuka wawasan dan lain sebagainya dengan cara kita mengunjungi beberapa daerah, beberapa negara selain tempat kita kuliah. Nah, kuliah kita kan dibagi jadi 4 term, ada liburan dari term 1 ke term 2 tuh ada liburan, term 3 ada liburan, 3 ke 4 tuh nggak ada. Jadi memang kita sudah spend untuk jalan-jalan di liburan term 1 sama liburan term 2. Term 1 kemarin ya. Ya. Yang winter break itu udah Mami upload juga vlognya, bisa dilihat guys di sini. Jadi itu fokusnya adalah kita explore United Kingdom. Nah, di break yang sekarang kita rencananya tuh mau explore Eropa daratan, Schengen lah. Udah kita prepare tuh. Orang tua juga mau rencananya join, jadi sekalian nengokin kita di sini juga ikut jalan ke Eropa. Udah ngurusin visa, tiket pesawat, hotel dan lain sebagainya udah kita prepare semua. Ternyata gagal guys. gagal. Aduh. Memang manusia hanya bisa berencana, yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, memang belum rezekinya kayaknya guys. Padahal kita kayak udah mikir kan sekarang bulan April nih guys, lagi spring di sini. Jadi bagus gitu, banyak bunga bermekaran, terus cuaca juga lagi enak. Maksudnya nggak terlalu dingin, banyak matahari. Sekarang tuh enak banget dan kayak udah mikir kayaknya kita ke festival tulip di Belanda begitu ya kan. Udah bikin itinerary kemana-mana. Ternyata ujung-ujungnya kita di rumah aja guys. Kan orang tua nggak jadi kesini. Ya karena emang udah semakin parah sih sekarang. Semakin parah.
nyari pesawat juga sekarang susah. Jadi buat teman-teman kita yang pengen pulang ke negara masing-masing tuh salah satu kendalanya adalah nyari pesawatnya. Pesawat banyak yang nggak terbang, terus sekalinya ada itu mahal banget gitu. Yang paling parah sih memang India. India itu menutup orang masuk, even warga negaranya sendiri. Jadi banyak teman-teman orang India di sini tuh yang sedih. Wah, gua nggak dibolehin masuk ke negara sendiri. Ya begitulah, mungkin sekedar update dari kita bagaimana situasi dan kondisi di UK, khususnya di tempat kita. Saat ini himbauan utamanya adalah stay at home untuk menghindari penyebaran dan membantu NHS. NHS itu sistem kesehatan di sinilah. Kita juga menghimbau buat teman-teman semua untuk juga mematuhi himbauan atau ketentuan dari pemerintah setempat. Karena yang tahu keadaan di sana kan seharusnya pemerintah masing-masing lah. Kita asumsi saja pemerintah masing-masing itu bekerja tidak ada vested interest untuk masyarakat banyak, sehingga kita ikutin. Bahkan kalau perlu kita ambil langkah-langkah yang lebih konservatif dari apa yang udah dilakukan oleh pemerintah. Dengan kita tinggal di rumah itu kita tidak hanya membantu diri kita sendiri, tapi kita juga membantu orang lain. Saling jaga, tetap jaga kesehatan, stay safe semuanya. Semoga kita semua bisa melalui masa ini dengan baik dan cepat, dan kita bisa menjadi orang yang lebih strong lagi. Mantap, amin ya robbal alamin. Oke guys, thank you for watching. Please like and subscribe. Bye bye.